Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pohon trembesi roboh timpa 2 rumah dinas asrama polisi di Lebak. Pengemudi dituduh berbuat mesum, mobil dikejar sejumlah pelajar hingga terguling. Heboh, buaya sepanjang 2 meter masuk ke empang milik warga di Tangerang Selatan. Inilah video saat terjadi kejar-kejaran antara mobil yang ditumpangi 2 pelajar yang dikejar pelajar lain menggunakan motor. Pengendara sepeda motor mengejar sambil meminta pengemudi mobil untuk berhenti. Namun meski kondisi lalu lintas ramai, mobil minibus diduga panik dan menambah kecepatan. Kejar-kejaran ini terjadi di ruas jalan yang berada di pusat kota. Setelah sekitar 1 km, mobil menabrak bagian belakang mobil lain hingga terguling. Beruntung pengendara mobil dan 1 penumpang lainnya tidak mengalami luka. Polisi menduga mobil terguling setelah membanting setir untuk menghindari mobil di depannya. Sedangkan penyebab mobil dikejar masih dalam penyelidikan. Lantas yang terjadi di Jalan Kiai Haji Sohari, tepatnya di Kelurahan Cipari, memang benar telah terjadi laka lantas antara kendaraan Honda HR-V dengan Calya. Jadi akibat dari kejadian laka lantas tersebut terdapat kerugian materi, namun tidak ada korban jiwa. Untuk korban yang ini mengalami luka-luka atau seperti apa? Kalau secara fisik tidak ada, luka fisik tidak ada, dan memang sesaat setelah terjadi kecelakaan masih dalam keadaan sadar, kemudian bisa menerangkan bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. 2 penumpang yang berada di dalam mobil merupakan siswa SMA Negeri 1 Kota Serang. Pihak komite sekolah membantah kabar di media sosial yang menyatakan mobil dikejar karena 2 penumpang mobil sedang melakukan tindakan asusila di dalam mobil. Dua-dua ini sebenarnya korban ketidaktahuan, ketakutan, dan arogansi masyarakat. Nah, makanya masyarakat harus diberikan penjelasan yang utuh, tidak sepotong-sepotong. Dalam arti, tentu kalau anak di bawah umur diteriaki maling pasti panik. Jangankan anak kecil, kita juga diteriaki maling pasti panik. Beberapa kasus kan orang diteriaki maling itu digebukin, iya kan? Tentu juga anak-anak ini pikiran yang sama. Ketika udah diteriaki maling, mesum-mesum, ya mereka pasti menghindar. Kenyataannya ya tidak ada hal seperti itu. Makanya kita sedang cari siapa provokator pertama yang meneriaki anak ini maling dan mesum. Itu dari mana mau ke mana pas siswa SMA? Itu tiba-tiba kok ada orang lain yang orang luar yang menggedor-gedor pintu mereka. Gitu. Haknya apa ini menggedor-gedor sampai ngejar-ngejar? Yang menggedor-gedor pintu itu siswa juga Pak? Bukan. Orang yang memakai jaket online ini. Nah, kalau kemudian beredar video dengan seragam sekolah, SMA atau SMK, itu mereka ketemu di tengah jalan. Ketika mereka keluar gang, motor mereka keserempet mobil yang dikendari anak-anak ini. Dari situlah akhirnya mereka ngejar juga. Gitu. Jadi provokator utamanya ini sedang dicari sekarang. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan unit Laka Lantas Polres Serang. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Sejak 3 hari terakhir, warga di Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, diresahkan munculnya seekor buaya di empang milik warga. Pertama kali buaya ditemukan warga yang melintas yang kemudian melaporkan ke pemilik empang.
Beramai-ramai, warga dan petugas damkar pun langsung menangkap karena khawatir buaya akan membahayakan masyarakat sekitar. Diduga buaya ini berasal dari Sungai Cisadane yang berlokasi tidak jauh dari Empang. Warga kesulitan menangkap buaya karena agresif. Kronologinya tadi laporan dari sumber dari warga bahwasanya dari Empang ini udah 3 hari. Terus langsung si buaya ini pindah ke empang yang lebih kecil. Nah, dari situ dievakuasi oleh warga dan tadi menghubungi tim damkar. Jenis buaya apa? Untuk jenis buayanya ini jenis buaya air tawar ya. Karena ini kita identifikasikan dari keberadaannya di sekitaran air tawar. Untuk panjangnya kurang lebih 2 meter lah. 2 meter. Ini dipastikan liar atau rawatan warga? Ini dipastikan liar karena memang dari kita lihat habitatnya di sini ya, tempatnya juga nih memang masih lahan terbuka, jadi memang buaya liar. Usai dievakuasi, buaya langsung dibawa ke markas Damkar Tangerang Selatan dan selanjutnya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam guna penanganan lebih lanjut. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang berjalan secara nasional tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi para pelajar, namun juga meninggalkan tantangan baru, yaitu tingginya timbunan sampah organik dari dapur penyedia makanan. Di Kota Serang, sekelompok pemuda yang tergabung dalam Paguyuban Pemuda Literasi Global atau PPLG melihat masalah tersebut sebagai peluang untuk berinovasi. Mereka mengubah limbah organik menjadi maggot, pupuk, dan pakan ternak. Sisa makanan para siswa, mulai dari lauk, sayur, hingga nasi, dikumpulkan dan dikirim ke bank sampah PPLG di wilayah Lopang Gede, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang. Tidak hanya sisa makanan, potongan sayur dan bahan dapur lainnya juga menjadi bagian dari limbah organik yang diolah. Setibanya di bank sampah, limbah organik MBG ini diolah dengan teknik sederhana. Proses dimulai dari pengumpulan, fermentasi singkat, pencacahan menjadi bubur, hingga perebusan dan pengeringan. Setelah melalui pengayakan, hasil halus dapat langsung dikemas menjadi pupuk organik. Menurut pengelola bank sampah PPLG, sebelum bekerja sama dengan dapur MBG, PPLG telah lama mendorong masyarakat mengolah sampah organik rumah tangga untuk mencegah bau dan pencemaran. Saat itu, metode yang digunakan masih mengandalkan maggot sebagai pengurai sampah. Namun dengan jumlah limbah MBG yang bisa mencapai 100 hingga 400 kg per hari dari satu SPPG, PPLG mengembangkan metode fast track yang mampu mengubah sampah organik menjadi bahan baku pupuk dalam waktu singkat 1 hingga 2 hari. Kami lihat program nasional yang cukup menarik dan bangga berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dengan program makanan bergizi gratis yang sudah ada di se-Nusantara. Kami melihat dapur yang terdekat yang hadir ternyata menyisakan beberapa sampah yang akhirnya ini menjadi PR bersama. Satu sisi sampah yang sisa makan ataupun dapur tersebut saya lihat dan cross-check di dapur MBG tersebut sehari menyisakan sekitar 100-400 kilo SOD sampah organik dapur. Sehingga penanganan itu saat ini belum ada regulasi yang tepat sasaran. Kami hadir. Untuk apa? Membuktikan bahwa kita peduli dengan MBG, program nasional, kita peduli dengan lingkungan, dan di sisi lain kita menyerap pemberdayaan pemuda untuk menjadikan ini satu peluang usaha bersama. Nah dari situ, alhamdulillah kami mencoba menginovasikan kondisi tersebut, bukan hanya dengan magotisasi, tapi bagaimana percepatan pembuatan pupuk organik dengan fast track. Kerjasama ini disambut baik oleh pengelola SPPG, terutama untuk mengatasi bau dan volume sampah organik. Juga ingin sampah ini juga mempunyai produk yang bermanfaat untuk masyarakat. Oleh karenanya pada tanggal 1 Oktober kita sudah membuat perjanjian kerjasama dengan pihak bank sampah. Kemudian kita berproses dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih menjalin kerjasama dengan bank sampah Kota Serang.
Adapun sampah-sampah yang diangkut oleh Bank Sampah Kota Serang yaitu sampah yang organik dan non-organik. Sampah organik misal kayak kardus, kemudian kayak botol-botol plastik, dan juga kalau yang organik itu biasanya sisa-sisa dari sayuran, nasi-nasi yang tidak terpakai ataupun yang tersisa, itu bisa didaur ulang oleh bank sampah. Pengelolaan limbah MBG bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memberi manfaat ekonomi warga. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.